Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya A. Tatang Dahlan dari Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, Bandung. Saatnya saya menjelaskan mengenai analisis harga satuan pekerjaan bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga ini adalah buku ketiga. Sebagaimana biasanya yang namanya pedoman itu isinya adalah ruang lingkup, istilah dan definisi, acuan normatif, dan seterusnya. Yang sekarang ini adalah mengenai Bina Marga, AHSP Bina Marga. Saya ingin memperlihatkan review dari analisis harga satuan pekerjaan merupakan sejarah sejak analisis harga satuan pekerjaan ini disusun oleh Bina Marga. Tahun 1995 itu RBO Sumatera Barat, kalau sekarang mungkin yang namanya BPPJN ya, itu menyusun perencanaan jalan menggunakan spreadsheet. Kemudian dikembangkan oleh Bina Marga ya masih tahun 95 dan diberi nomor 028. Tahun 2002 perangkat lunak AHSP itu dikembangkan menggunakan program Excel, masih sama-sama software spreadsheet. Tahun 2008 itu diberi nomor oleh Bina Marga nomor 008. Tahun 2010 dikembangkan terus ya, dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian tahun 2013 Permen PU nomor 11 tahun 2013 itu merupakan cikal bakal analisis harga satuan pekerjaan sebagai payung untuk ketiga sektor sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Jadi buku ini sama-sama bisa digunakan oleh ketiga sektor tersebut. Kemudian tahun 2016 Permen PU nomor 11 itu diganti menjadi nomor 28 tahun 2016 yang sampai saat ini kita kembangkan dan kita sosialisasikan. Dalam ruang lingkup pedoman itu menjelaskan bahwa pedoman ini menetapkan langkah-langkah menghitung harga satuan dasar tenaga kerja, alat, dan bahan. Yang seperti diketahui bahwa di buku 1 juga sudah dijelaskan, untuk menghitung harga satuan pekerjaan itu diperlukan 3 harga satuan dasar, yaitu tenaga kerja, alat, dan bahan. Selanjutnya, harga satuan pekerjaan mencakup biaya konstruksi untuk penanganan infrastruktur bidang KPU-an, baik kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan secara manual, yang biasanya oleh Cipta Karya, yang menggunakan analisis biaya konstruksi, dan juga oleh sumber daya air, atau mekanis itu biasanya oleh Bina Marga dan sumber daya air. Analisis harga satuan pekerjaan ini bisa menghitung harga perkiraan sendiri atau HPS, yang diperoleh dari total jumlah harga satuan pekerjaan kali volume secara keseluruhan ditambah pajak. Kemudian harga perkiraan sendiri dan rinciannya digunakan oleh P2K sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012, pasar 66 ya, butir 5 dan seterusnya. Lingkup AHSP bidang kebinamargaan adalah demikian, bahwa kegiatan pekerjaan fisik di Ditjen Bina Marga dan dinas-dinas di daerah terkait bidang pekerjaan kebinamargaan umumnya mengikuti spesifikasi teknik atau dokumen kontrak pekerjaan, yaitu spesifikasi umum dan spesifikasi khusus. Kemudian pembayaran pekerjaan menurut sistem harga satuan adalah unit price dan lump sum ya. Lump sum itu bisa menyangkut mobilisasi, kemudian manajemen keselamatan lalu lintas atau MKLL, pemeliharaan rutin, pengelolaan lingkungan hidup, dan manajemen mutu. Selanjutnya, spesifikasi tersebut sebagai dasar untuk menyusun analisis harga satuan pekerjaan. Bina Marga mempunyai spesifikasi umum yang tahun 2010 yang terus dikembangkan sampai saat ini, dan sekarang itu ada revisi 3 tahun 2014 terdiri atas 10 divisi dari mulai divisi 1 umum, kedua drainase dan seterusnya sampai divisi 10 pekerjaan pemeliharaan rutin. Jumlah seksi-seksinya juga di sini disampaikan ya. Kemudian di divisi umum diperlihatkan di sini bahwa yang warna merah-merah itu adalah
semuanya pembayarannya yang lamsam, ya, yang lamsam. Ada beberapa hal yang memang dicatat di sini, bahwa ada beberapa juga yang harga satuan di sini. Divisi 2 itu ada drainase, terdiri atas 4 seksi, ya. Divisi 3 ada 5 seksi, divisi 4 ada 2 seksi, divisi 5 mengenai perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen ada 5 seksi, perkerasan aspal itu ada 7 seksi, ya. Kemudian divisi 7 ada 16 seksi, divisi 8 ada 5 seksi, divisi 9 1 seksi mengenai pekerjaan harian, dan divisi 10 itu ada 2 seksi. Sebetulnya di divisi 10 itu ada juga spesifikasi khususnya, ya, 10 1A dan 10 1B. Nanti bisa dilihat di tayang berikutnya. Di spesifikasi umum revisi 3, jumlah analisis harga satuan yang sudah tersantum itu demikian. Jadi ada beberapa yang belum dihitung, misalnya di divisi 7, 8, dan 9. Memang di sini perlu kehati-hatian untuk menyusun analisis harga satuan pekerjaannya. Kemudian saya perlihatkan di sini ada beberapa spesifikasi khusus, ya. Dari seluruh divisi itu hanya ada pekerjaan tanah, kemudian pekerjaan berbutir, pekerjaan aspal, sampai pekerjaan pemeliharaan rutin itu ada spesifikasi khususnya. Kemudian spesifikasi rehabilitasi jembatan interim tahun 2009 juga di sini ada yang belum disusun harga satuan pekerjaannya, meliputi sekitar 236 item pekerjaan. Kemudian untuk spesifikasi umum khusus, spesifikasi umum dan spesifikasi khusus jalan bebas hambatan dan jalan tol, sebagaimana diperlihatkan di sini, ada sekitar 571 item pekerjaan yang memang belum dicantumkan analisis harga satuan pekerjaannya, yang merupakan tugas-tugas bapak-bapak dan ibu mungkin untuk menghitung sesuai dengan rumus-rumus yang ada di dalam buku 1. Kemudian ada juga spesifikasi khusus usulan proyek tol Cisumdawu. Ada beberapa pekerjaan yang memang menginginkan supaya disusun analisis harga satuan pekerjaannya. Nah, bapak-bapak dan ibu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengerjakan AHSP, kalau bapak melihat di buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, itu banyak contoh-contoh dalam lampiran. Jadi di dalam lampiran itu contoh, bukan untuk dicontoh, maksudnya bukan untuk dicontoh selanjutnya di copy paste, tidak demikian. Itu contoh perhitungan yang seharus disesuaikan, koefisien-koefisiennya, asumsi-asumsinya, data teknisnya juga harus disesuaikan. Perhitungan dapat menggunakan perangkat lunak, jadi spreadsheet, hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat hasil analisis. Perangkat lunak PAHS versi 4 yang sekarang oleh Bintek setiap saat dapat dimodifikasi dan dikembangkan, serta tidak mewakili kondisi untuk seluruh daerah di Indonesia. Dalam AHSP ini perlu masukan dan data asumsi berdasarkan hasil survei, pengalaman, dan seterusnya. Nah, saya ingin memperlihatkan kembali, mungkin di buku 1 juga dijelaskan struktur analisis harga satuan dasar untuk upah itu adalah demikian. Jadi dari berbagai sumber yang namanya harga satuan dasar upah itu tinggal jumlahkan saja, dibagi dengan jumlah data yang ada. Kalau di sini kan ada upah minimum, ada hasil survei, dan ada data tenaga dari luar. Ada tiga sumber, berarti itu dikalikan saja, ditambahkan saja semuanya, dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah data. Apabila datanya ada 4, ya tinggal dibagi 4. Dengan catatan yang namanya harga satuan dasar upah itu tidak boleh lebih kecil dari upah minimum regional. Ya. Selanjutnya, struktur analisis harga satuan dasar alat itu ada 2 biaya yang perlu kita pertimbangkan, yaitu biaya pasti dan biaya operasi.
ya. Yang namanya alat itu kan ada biaya pasti, ada biaya operasi. Biaya pasti itu meliputi spesifikasi alat, kemudian ada investasi alat dan seterusnya. Itu komponen-komponen yang memang perlu dicatat dan perlu diperhitungkan. Kemudian untuk biaya operasi alat itu kan ada upah, ada operator dan seterusnya, termasuk bahan bakar, oli, pelumas dan sebagainya. Itu dihitung karena ada rumus-rumusnya. Nah, jadi kita tinggal nanti dihitung saja. Rumus-rumusnya sudah tercantum ya di situ. Ada rumus 2, rumus 3 dan seterusnya. Bapak tidak usah repot-repot lagi untuk menulis ulang rumus karena di dalam software spreadsheet-nya sendiri rumus-rumus itu sudah tertuang. Kemudian struktur analisis harga satuan dasar bahan. Nah, di sini kita lihat strukturnya adalah demikian. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu harga satuan bahan baku di quarry ya. Kemudian jarak dari quarry ke base camp atau ke lokasi pekerjaan, kondisi jalan, berat isi lepat, berat isi padat, dan seterusnya. Baiklah, kami lanjutkan mengenai analisis harga satuan dasar alat. Di dalam spreadsheet ini format ini sudah standar. Jadi apabila Bapak ingin mengetahui biaya untuk ekskavator ya, harga satuan dasar alat atau harga sewa alat per jam, Bapak hanya mencantumkan angka-angka yang di biru-biru saja. Itu bisa diinput Pak langsung ya. Yang ke bawahnya itu yang hitam-hitam tidak perlu Bapak utak-atik lagi karena itu merupakan rumus. Kemudian itu yang tadi ekskavator, yang kedua adalah dump truck juga sama. Jadi Bapak-bapak dan Ibu cukup mencantumkan yang di angka-angka biru saja, langsung bisa diubah ya. Bisa diubah di situ atau bisa diubah di basic price Pak. Di perhitungan harga, di perhitungan alat ya. Di situ bisa. Kemudian analisis harga satuan dasar bahan. Nah, yang namanya harga satuan dasar bahan itu kan bahan yang pada umumnya juga ada di toko-toko di material. Jadi kalau kita ingin mengetahui secara persis harga bahan yang didatangkan dari quarry ke lokasi pekerjaan atau ke material, Bapak bisa menggunakan spreadsheet ini. Jadi kita langsung saja mengasumsikan, ya asumsinya harus diisi, kemudian ada yang warna-warna biru juga bisa langsung diinput saja di situ Pak. Ya, karena yang namanya berat volume pasir BIL ya, itu 1,42. Mungkin di tempat lain itu bukan 1,42, mungkin 1,45 dan seterusnya. Itu bisa disesuaikan. Yang lain-lainnya misalnya faktor bucket dan faktor efisiensi itu juga biru, bisa diganti Pak. Disesuaikan dengan asumsi yang Bapak gunakan ya. Waktu siklus pada umumnya demikian ya. Jadi Bapak nanti akan dapat mengetahui biaya ekskavator per meter kubik itu adalah sekian. Selanjutnya ini harga, contoh tadi pasir pasang ya. Sekarang harga satuan dasar bahan ya untuk dump truck. Untuk dump truck itu setelah dihitung-hitung kan biaya dump trucknya kira-kira 106.000 ya. Kalau dijumlahkan maka harga bahan itu adalah 141.900. Padahal kalau tadi lihat harga pokoknya di quarry itu kan sekitar 25.000. Jadi dengan ongkos dan lain-lain itu datang di lokasi pekerjaan menjadi 141.900. Ini contoh tahun 2009 Pak ya. Ini contoh perhitungan dan Bapak jangan copy paste begitu saja, harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya struktur analisis harga satuan pekerjaan, karena tadi kita kan sudah menghitung biaya tenaga kerja atau upah per jam ya, kemudian harga bahan persatuan pengukuran dan sewa alat berapa. Nanti kita bisa menghitung satuan harga satuan pekerjaan. Nah, yang namanya harga satuan pekerjaan itu kan terdiri atas dua komponen besar, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Biaya langsung itu kan terdiri atas tenaga kerja, bahan dan alat yang tadi sudah dihitung, analisis harga satuan dasarnya. Nah, kemudian dari situ langsung Bapak bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di situ ya. Apakah Bapak itu akan menggunakan mesin atau manual ya, bisa langsung dihitung. Kemudian biaya tidak langsung. Yang namanya biaya langsung itu adalah biaya umum dan keuntungan. Jadi kita nggak usah repot-repot menghitung biaya tidak langsung, cukup langsung aja dikalikan jumlah analisis harga satuan pekerjaan yang A tadi itu dengan 15%. Lalu dijumlahkan aja menjadi harga satuan pekerjaan A tambah B. Udah, selesai. Yang namanya analisis harga satuan pekerjaan itu adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian apabila Bapak menghitung analisis harga satuan pekerjaan, maka di sini sudah disediakan formulir standar ya. Formulir standar pekerjaannya apa, kemudian tenaganya berapa orang, bahannya apa, dan peralatan. Ini formulir standar yang pada umumnya itu akan langsung terisi apabila kita menghitung proses harga satuan pekerjaan ya dari awal sampai akhir. Kemudian di sini juga disantumkan jumlah harga tenaga, bahan, dan peralatan itu A tambah B dan tambah C, perlu ditambah dengan overhead dan profit 15% yang maksimum sesuai dengan Perpres nomor 70 ya tahun 2012. Langsung jumlahkan saja menjadi harga satuan pekerjaan D ditambah E. Itu, nah ini salah satu contoh lapis pondasi agregat kelas A Pak, tahun 2009. Ya di sini sudah tersantum ada pekerja, ada mandor, kemudian jumlahkan harga bahan agregat kelas A itu berapa, ya disantumkan harga satuannya, kemudian jumlahnya untuk memproduksi 1 meter kubik itu di sini diperlukan sekitar 1,25 meter kubik lepas ya, jadi kalau udah dipadatkan menjadi kira-kira 1 meter kubik. Selanjutnya peralatan itu sudah langsung akan terisi di sini. Tadi sudah dihitung bahwa untuk sewa alat wheel loader umpamanya per jamnya ada 253.000 dan seterusnya. Kemudian alat bantu itu sesuai dengan kesepakatan bahwa alat bantu di sini karena biayanya relatif kecil harus dinolkan. Jadi itu harganya relatif murah, jadi dinolkan saja. Kemudian langsung aja dijumlahkan bahwa harga lapis pondasi agregat kelas A yang dibayar per meter kubik adalah 422.000 sekian. Ini contoh tahun 2009. Untuk tahun 2000 sekarang mungkin sudah berubah. Kemudian di sini ada analisis harga satuan pekerjaan. Saya kira ini urut-urutannya sudah dijelaskan di depannya, jadi ini dibaca saja. Ya baiklah Bapak-bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan mengenai software PAHS versi 4 yang dikeluarkan oleh BIMTEK Bina Marga ya tahun 2012 ya itu. Nah yang memang sampai saat ini terus dikembangkan. Mungkin tahun-tahun mendatang itu ada PAHS versi 5 dan seterusnya. Nah sebelum Bapak membuka software ini, Bapak memang harus membuka dulu akses ke software ya dengan menampilkan ada disclaimer ya, di sana itu ada disclaimer yang Bapak harus setujui. Jadi kalau Bapak tidak setuju dengan pernyataan ini, mungkin softwarenya tidak akan jalan. Jadi kalau Bapak mengklik setuju, maka software ini akan jalan ya. Di sana kan ada lembar informasi dan seterusnya akan bisa diedit-edit oleh Bapak. Nah, di sini ada yang namanya sanggahan atau disclaimer. Di sini disclaimer itu kan artinya bahwa alat bantu ini adalah sebagai alat untuk mempercepat proses perhitungan yang dibuat oleh BIMTEK Bina Marga. Jadi yang namanya rumus-rumus di sana itu kan sudah jelas. Jadi apabila ada bagian-bagian yang akan diubah, silahkan saja diubah sesuai dengan asumsi dan rumus-rumus yang digunakan. Tapi hasilnya itu semuanya adalah menjadi tanggung jawab perencana, Bapak-bapak dan Ibu ya. Jadi jangan menyalahkan kepada
si pembuat software ini. Nah, Bapak nanti akan dapat mengakses ke informasi. Ini salah satu contoh ya. Contoh pekerjaan pelebaran jalan yang tadinya 4,5 meter diperlebar menjadi 6 meter. Kemudian bahu jalan yang tadinya setengah meter menjadi 1 meter, dan seterusnya. Di sana ada bagian-bagian yang biru, memang itu bisa di-input langsung ya, sesuai dengan data yang ada. Kemudian di sana juga ada jarak dari base camp ke lokasi pekerjaannya, DC, itu kemudian ada bagian-bagian yang biru, itu bisa langsung aja diisi. Kemudian, nah ini salah satu contoh analisis harga satuan pekerjaan ACWC atau beton aspal ya, beton aspal, asphaltic concrete wearing course ya. Nah di sini ada warna-warna biru, itu bisa langsung diinput. Dan jangan lupa lagi bahwa asumsi-asumsi yang Bapak gunakan juga harus sesuai. Di sini asumsi itu bukan asumsi yang datang dari awang-awang, tapi asumsi merupakan data teknis ya yang harus diisi. Kemudian ada urutan kerja juga harus diisi dengan benar ya. Jangan sampai bagian alat yang terakhir digunakan malah ditulisnya dari awal. Jadi harus dari awal alat-alat apa saja yang akan digunakan. Kemudian di sini ada perhitungan-perhitungan, rumus-rumus yang Bapak tidak usah utak-atik lagi, karena angka-angka ini sudah merupakan angka-angka yang dihitung berdasarkan rumus yang tadi. Kecuali yang biru-biru ya, misalnya di sini ada pekerjaan yang menggunakan alat wheel loader di sana, atau di sana ada yang biru-biru, bisa Bapak ganti ya sesuai dengan asumsi yang Bapak gunakan. Kemudian ada alat aspal mixing plant ya, AMP, ada kapasitasnya berapa, itu bisa diganti juga sebetulnya ya, mungkin ada yang lebih dari 60 ton dan seterusnya. Kemudian faktor efisiensi itu juga Bapak harus lihat di buku 1 ya. Kemudian genset itu sama ya dengan aspal mixing plant AMP, jadi karena genset jalan pasti AMP kan jalan. Kemudian dump truck juga sama, kapasitasnya berapa, kemudian yang biru-biru itu Bapak langsung diisi, maka Bapak akan mendapatkan kapasitas produksi per jam ya, kapasitas produksi per jam suatu alat. Kemudian ada aspal finisher juga sama, tandem roller juga sama, ini tinggal isi-isi saja yang biru-biru. Pneumatic tire roller juga demikian sama. Kemudian alat bantu, ini Bapak cukup mencantumkan saja alat-alat apa saja yang diperlukan ya, tapi tidak perlu mencantumkan angkanya atau biayanya berapa nanti ya. Kemudian di sini yang terakhir ada 3 tenaga ya, tenaga untuk mengoperasikan AMP, kemudian lain-lain di lapangan ya, untuk mengerjakan penghamparan di lapangan dan seterusnya, itu Bapak bisa menggunakan produksi yang paling menentukan itu kan AMP. Jadi AMP jalan, itu maka semuanya harus jalan. Jangan sampai AMP berhenti kemudian yang lain jalan. Tidak demikian, jadi AMP harus jalan terus ya. Kemudian misalnya di sini ada salah satu contoh produksi AMP itu 348 meter kuadrat kan ya, untuk per hari. Jadi di sini hitung-hitungannya bahwa pekerja diperlukan itu kira-kira 10 orang, kemudian mandor itu kira-kira 1 orang. Pada umumnya di Bina Marga perbandingan antara pekerja dan mandor itu 10:1. Kemudian koefisien tenaga kerja Bapak tinggal melihat saja angkanya di sana karena rumusnya sudah ada ya. Jadi koefisien tenaga kerja ini nanti akan nge-link ke formulir standar. Nah ini yang namanya formulir standar ya. Jadi tenaga nanti akan, koefisien tenaganya itu akan tersantum di sini, demikian juga bahan yang diperlukan, dan peralatan itu kan sewa per jam nanti akan terisi di sini. Kemudian perkiraan kuantitasnya pun baik tenaga, bahan dan peralatan itu akan tercantum di sini. Tinggal menjumlah-jumlahkan saja.
termasuk dengan overhead yang 15% ya. Di sini contoh 15% Pak untuk HPS ya. 15% dan jumlahkan. Ini salah satu contoh pekerjaan penghamparan beton aspal ya, ACBC sekitar 800.000 per ton Pak ya. Ini tahun 2009. Jadi kalau Bapak mungkin tahun sekarang mungkin berbeda, mungkin relatif lebih mahal ya. Nah, di spesifikasi umum yang revisi 3 itu kan tercantum bahwa pembayaran untuk ACBC itu ada yang dipisah-pisah. Ya, yang dipisah itu di sini adalah anti stripping memang harus dibayar terpisah. Jadi jangan disatukan dengan harga per ton ya. Jadi hitung-hitungan sih gampang saja. Untuk anti stripping itu berapa persen dari kadar aspal. Nah, kadar aspalnya bisa diketahui, langsung dikalikan saja dengan harga satuannya. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu, saya ingin mengingat lagi bahwa di buku 1 itu kan ada buku 1 umum, judulnya umum. Di sana itu kan ada faktor-faktor atau koefisien bahan dan alat yang memang perlu dilihat apabila Bapak ingin menghitung analisis harga satuan pekerjaan apapun. Ya, di lampiran-lampiran itu ada lampiran A tadi, lampiran B, lampiran C, ya, lampiran D, lampiran E, lampiran F, ya, mengenai contoh analisis harga satuan pekerjaan tanah, galian dan timbunan. Ada 4 contoh. Kemudian ada juga lapis pondasi agregat kelas A, kemudian contoh perkerasan beton semen, perkerasan beraspal, pekerjaan struktur, dan pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor ya. Saya kira itu yang penting ya. Kemudian saya juga ingin memberikan informasi kepada Bapak-Bapak ya. Penggunaan alat secara manual dan mekanis itu di sini ada bedanya Pak. Bina Marga pada umumnya kan volumenya itu sangat besar Pak. Sangat besar. Jadi pada umumnya yang namanya Bina Marga itu akan selalu menggunakan alat berat. Ya, yang namanya alat berat itu kan pasti harus ada mobilisasi dan itu ada ongkosnya. Sedangkan secara manual yang biasanya mungkin dilakukan oleh Cipta Karya, yang namanya alat itu kan alat-alat untuk menggali ya, itu kan biasanya cangkul, belincong dan sebagainya. Nah, apabila kita hitung-hitung maka harga satuan pekerjaan untuk galian tanah biasa menggunakan secara mekanis dan manual itu akan berbeda Pak. Jadi apabila secara mekanis yang oleh Bina Marga ya biasanya itu akan jauh lebih murah apabila volumenya itu kira-kira lebih besar dari 20 meter kubik Bina Marga Pak ya. Jadi, tapi kalau misalnya hanya 5 meter kubik itu kan sangat mahal Pak, karena harus mendatangkan alat berat dan harus mobilisasi, itu akan mahal. Jadi Bina Marga akan lebih murah apabila pekerjaannya itu lebih dari 20 meter kubik. Kira-kira demikian Pak, itu tidak pasti bisa Bapak pelajari. Saya kira demikian Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih. Apabila ada hal-hal yang perlu Bapak tanyakan, silahkan Bapak kontak ke nomor HP saya atau menghubungi email saya sudah tercantum di cover ini. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.